أورد الإمام النووي رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. متفق عليه. قال: ومه كلمة نهي وزجر. ومه كلمة نهي وزجر. هذا الحديث العظيم فيه أهمية الاقتصاد في العبادة والتوسط فيها، وأن الواجب على العبد في ما أمر به من عبادات أن يفعل ما يطيق، أن يفعل منها ما يطيق. إن كان فرضا يؤدي الفرض في حدود استطاعته، مثل صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لكن لا يجوز له أن يترك الصلاة بالكلية، بل يجب أن يصلي عليه أن يصلي الصلاة المكتوبة على أي حال كان. أما فيما يتعلق بالنوافل فإنه لا يحمل نفسه منها ما لا يطيقه، بل يفعل منها ما يطيق ويتدرج بنفسه في أعمال البر. وخير له أن يأخذ من النفل شيئا قليلا يداوم عليه من أن يأتي بشيء كثير ثم ينقطع ويمل. ولا ينبغي للمسلم أن يوصل نفسه إلى الملل من العبادة والسآمة من الطاعة، بل من الخير له أن يفعل شيئا قليلا يداوم عليه كل يوم بلا ملل، من أن يفعل شيئا كثيرا في أيام معدودات ثم ينقطع. والحديث فيه أن أحب العمل إلى الله أدومه ما داوم عليه صاحبه. جاء في بعض الأحاديث وإن قل، يعني حتى وإن كان هذا الذي يداوم عليه قليلا فهو أحب إلى الله من العمل الكثير الذي ينقطع عنه صاحبه. والحديث له قصة، وهي أن امرأة كانت عند عائشة رضي الله عنها، فلما خرجت قال: من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها. جاء في بعض الروايات أنها لا تنام الليل، يعني تصلي الليل كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه، هذه كلمة نهي وزجر، عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وهذا جزاء من جنس العمل، جزاء من جنس العمل، فلا ينبغي العبد أن يكون بهذه الحالة يكثر على نفسه أعمال إلى أن يمل ويترك بسبب الملل. فالحديث حديث عظيم في بابه باب الاقتصاد في طاعة الله subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis pertama dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui Aisyah, wa indah imra'ah, ternyata di rumah Aisyah ada seorang wanita. Kemudian tatkala wanita itu telah pergi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah, siapa wanita tersebut? Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, hadhihi fulanatun tadhkuru min salatiha. Wanita tadi si fulanah, dia menyebutkan tentang ibadah salatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Mah alaikum bima tutiqun." Mah alaikum bima tutiqun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang suka dengan ibadah wanita tersebut, dan Nabi mengatakan hendaknya kalian melaksanakan apa yang kalian mampu dari ibadah. Fa wallahi la yamalullahu hatta tamallu. Kata Nabi, demi Allah, Allah tidak akan bosan sampai kalian yang bosan. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu yang dilakukan oleh seorang dengan berkesinambungan. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini penjelasan tentang urgensinya bersikap tengah dalam beribadah. Ya, tidak berlebih-lebihan.
Oleh karenanya seorang hamba hendaknya dia melakukan ibadah dari ibadah yang dia mampu untuk dia lakukan. Jika dia melakukan perkara yang wajib, yang fard, yang wajib, maka dia melakukan perkara yang wajib tersebut sesuai dengan kemampuannya. Oleh karenanya Nabi SAW pernah bersabda, "Sholli qa'iman, fa illam tastati' fa jalisan, fa illam tastati' fa ala jamb." Kata Nabi SAW, "Salatlah engkau dalam kondisi berdiri. Jika kau tidak mampu, maka salatlah dalam kondisi duduk. Dan jika kau tidak mampu lagi untuk duduk, maka salatlah dalam keadaan berbaring." Ya, ini seorang artinya melaksanakan ibadah salat yang fardu sesuai dengan kemampuannya, tapi tidak boleh bagi dia untuk meninggalkan salat sama sekali. Jangan dia mengatakan saya tidak mampu, saya tidak mau salat. Dia mampu, tapi dia kerjakan salat tersebut semampu kemampuannya. Tidak bisa berdiri maka dengan duduk, tidak bisa salat dengan duduk maka dengan berbaring. Adapun ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ibadah-ibadah sunnah, maka seorang jangan membebani dirinya, jangan dia membebani dirinya dengan ibadah yang tidak dia mampu. Akan tapi dia melaksanakan ibadah nawafil, ibadah sunnah bitadarruj, pelan-pelan. Dia biasakan dengan yang sedikit, kalau mampu dia tambah lagi, ya. Bukan kemudian dia tiba-tiba melaksanakan ibadah salat ibadah nawafil yang sunnah yang berat sehingga akhirnya tidak mampu untuk berkesinambungan dalam melaksanakan ibadah yang nafilah tersebut, yang sunnah tersebut. Oleh karenanya, lebih baik bagi seorang untuk melaksanakan ibadah yang sedikit akan tapi dia berkesinambungan, continue dalam melaksanakan ibadah tersebut, daripada dia kemudian melaksanakan ibadah yang banyak, ya, namun hanya berjalan beberapa hari, beberapa waktu, kemudian dia berhenti, bahkan dia bosan untuk melaksanakan ibadah tersebut. Ya. Bahkan kata Syekh, seorang tidak boleh untuk sengaja menjerumuskan dirinya dalam kebosanan dalam beribadah. Kita semangat dalam beribadah. Jangan sampai memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang berat sehingga terjerumus dalam kebosanan. Ya. Oleh karenanya dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan wa kana ahabbuddin ilaihi ma dawama sahibuhu, ya, bahwasanya yang paling disukai oleh Nabi SAW yaitu ibadah yang berkesinambungan dilakukan oleh seorang. Dalam hadis yang lain, ya, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Ya, kata Nabi SAW, amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu yang paling kontinu, yang paling berkesinambungan, meskipun sedikit, ya. Meskipun sedikit. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ada kisahnya, ya. Sebagaimana tadi telah kita sebutkan, ada seorang wanita yang bertamu di Aisyah radhiyallahu taala anha. Tatkala wanita tersebut keluar, maka Rasulullah SAW bertanya tentang wanita ini, siapa wanita tadi? Aisyah menyebutkan bahwasanya wanita ini menyebutkan tentang ibadah salatnya, menceritakan tentang ibadah salatnya. Disebutkan dalam riwayat, la tanamul lail. Wanita ini salat malam terus dan tidak tidur malam. Dia salat malam dan tidak tidur sama sekali di malam hari. Inilah menunjukkan dia memaksakan diri, ya, berlebihan dalam salat malam sehingga tidak tidur. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan mah, ya, mah itu kalimat yang menunjukkan zajar, tidak suka, artinya tinggalkan perbuatan tersebut, ya. Kata Nabi SAW, alaikum bima tutiqun, hendaknya kalian melakukan ibadah yang kalian mampu. Kemudian kata Nabi SAW, fa wallahi la yamalullahu hatta tamallu, demi Allah, Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan. Dan ini ada kaidah al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis perbuatan seseorang. Jika kalian bosan beribadah, maka Allah juga bosan dengan kalian. Oleh karenanya, seorang tatkala beribadah hendaknya dia bersikap mutawasid, bersikap tengah, jangan memaksakan diri. Dan hadis ini merupakan hadis yang agung tentang bab al-iqtisad fi ta'ah, sikap pertengahan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.